Saya akan menyampaikan media pembelajaran mengenai memproses dokumen dana kecil ya. Oke, silakan melihat dan menyaksikan media pembelajaran dari saya. Memproses dokumen dana kas kecil. Pada kesempatan ini ya, kompetensi dasarnya 3.2 untuk ilmu pengetahuannya, menganalisis pencatatan pembentukan kas kecil, pembayaran dengan menggunakan kas kecil, dan pengisian kas kecil dengan sistem dana tidak tetap. Keterampilan yang ingin dicapai adalah 4.2, mencatat pembentukan kas kecil, pembayaran dengan menggunakan kas kecil, dan pengisian kas kecil dengan sistem dana tidak tetap. Itu adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Indikator capaian kompetensi: menjelaskan sistem dana tidak tetap, menganalisis pencatatan kas kecil dengan sistem tidak tetap, menjelaskan mekanisme pembentukan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap, menjelaskan mekanisme pemakaian kas kecil dengan sistem dana tidak tetap, menjelaskan mekanisme pengisian kembali kas kecil dengan sistem dana tidak tetap. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa bisa menuliskan mekanisme pemakaian kas kecil. Siswa diharapkan bisa mendeskripsikan pengertian kas kecil dengan sistem dana tetap dengan benar. Kemudian dengan baca poin-poin ini, siswa bisa mengidentifikasikan kas kecil dengan sistem dana tetap dengan teliti. Lalu siswa dengan penuh tanggung jawab saat diskusi bisa mencatat transaksi penggunaan kas kecil. Kemudian akhirnya siswa setelah mencatat mampu berdiskusi sesama teman kelompoknya untuk mempresentasikan penyajian pencatatan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap. Peta konsep. Peta konsep ini ada 4 bagian yang dipelajari pada mengelola dana kas kecil. Pertama, pengertian kas kecil. 2, prosedur pembentukan kas kecil. 3, metode pencatatan kas kecil. Ada 2 metode ya. Metode dana tetap yaitu impress fund method, metode dana tetap fluctuating fund method. Perhitungan visi kas kecil ada 2, perhitungan visi saldo kas kecil, perhitungan selisih saldo kas kecil. Oke, lanjut. Pengertian sistem dana tidak tetap. Apa itu pengertiannya? Sistem dana tidak tetap adalah suatu sistem yang menetapkan pendanaan kas kecil dengan jumlah yang tidak tetap, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Metode pencatatan dana kas kecil. Nah, metode sini, catatan kas kecil ini ada 3 bagian, 3 komponen utama. Ya, yaitu 1, pembentukan kas kecil, 2, pengeluaran kas kecil, 3, pengisian kembali dana kas kecil. Pembentukan kas kecil dengan sistem dana tidak tetap adalah dalam hal pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem dana tidak tetap dan kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap, sehingga pengisian kembali tidak perlu sama dengan jumlah yang telah digunakan. Oke, pemakaian kas kecil dengan sistem dana tetap itu adalah setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dilakukan pencatatan dengan mendebit akun beban dan kredit akun kas kecil. Pengisian kembali kas kecil dengan sistem dana tetap yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Ya, ini ada kegiatan utama, jurnalnya, bagaimana cara pencatatan kas kecil dengan sistem dana tetap. Oke, 1, pembentukan kas kecil. Dana kas kecil ya, gimana caranya? Jurnalnya, debitnya kas kecil, kreditnya kas atau bank. Untuk pengeluaran kas kecil itu catat ya dalam pembayaran biaya pembelian atau pembelian. Debitnya beban-beban, kreditnya kas kecil. 3, pengisian kembali kas kecil, itu jurnalnya adalah kas kecil pada kas bank. Artinya uang yang di kas atau di bank diambil untuk mengisi kas kecil. Contoh soal. Sini ada transaksi 4 Desember, 7 Desember, 18 Desember, 19 Desember, 22 Desember, 28 Desember, ya. Ada kas diserahkan kembali, pembentukan 7 Desember saat pengeluaran kas kecil, pembelian 18 Desember dibayar biaya angkut, 19 Desember dibayar uang makan, 22 Desember dibeli untuk peralatan kantor, 28 Desember dilakukan pertanggungjawaban pengisian kembali kas kecil ya. Nah, jawabannya ini saat pembentukan dana kas kecil pada Desember itu ya, dana kas kecil bertambah di debit sebesar 2 juta, pengeluaran kas kecil kas berkurang di kredit 2 juta. Saat terjadinya transaksi langsung catat pada buku dana kas kecil.
Tadi ada tanggal 7 Desember pembelian kantor ya. Kemudian perlengkapan kantor bertambah di debit 96.000. Kemudian dipakai kas kecil untuk beli perlengkapan kantor berkurang menjadi 96.000. Begitu juga ada namanya pembayaran biaya angkut 18 Desember 2018. Biaya angkutnya di debit 275.000, kas kecilnya kredit 275.000. Pembayaran uang makan lembur karyawan. Oke, di sini tanggal 19 Desember. Kiranya uang makan sama kas kecil ya. Uang makannya jadi biaya uang makan 150.000, kas kecilnya berkurang 150.000. Tanggal 2 Desember ada namanya prestasi pembelian alat tulis kantor. Di situ muncul perkiraan peralatan kantor dan kas kecil. Peralatan kantornya bertambah 70.000, kas kecilnya berkurang 70.000. Kemudian terjadi akhir bulan Desember, tanggal 2 Desember terjadi pengisian kembali kas kecil. Tetap terserah kepada kasir kas kecil, dia menambah berapa. Kebetulan di kasus ini kasir menginginkan pengisian sebanyak 700.000. Akhirnya muncul namanya akun kas kecil pada kas. Artinya kas kecil bertambah 700.000, kasnya berkurang 700.000 karena diambil untuk mengisi kas kecil. Oke, demikianlah dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Terima kasih sudah menyaksikan ya.